Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Balok bermassa 6 kg diletakkan di atas papan 1 meter dari titik A. Jika massa papan adalah 2 kg dan panjang papan adalah 10 meter, berapa gaya normal di titik A? Jadi yang ditanyakan itu ada di sini. Ya, kita misalkan ini NA, kemudian nanti di sini NB, lalu di sini ada balok bermassa 6 kg. Ya, berarti pada balok akan bekerja gaya berat. Berat itu rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Ya, berarti 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Kemudian di sini ya, pas di tengah-tengah. Nah, ini ada gaya berat yang bekerja pada papan. Papan bermassa 2 kg. Berarti di sini nanti akan bekerja gaya berat pada papan ya. 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapa besarnya NA dengan menggunakan syarat kesetimbangan benda tegar. Ya, jadi sigma torsi ini sama dengan 0. Torsi atau momen gaya itu rumusnya adalah R kali F kali sin theta. Ya, saya yakin kalian sudah sangat familiar dengan rumus tersebut, ya kan? Jadi ketika kita membahas dinamika rotasi, menghitung momen gaya, itu rumusnya adalah torsi sama dengan R kali F kali sin theta. Ya, R itu adalah jarak gaya ke poros. Kemudian F itu adalah gaya. Nah, theta itu adalah sudut yang terbentuk antara R dan F. Ketika R tegak lurus dengan F, maka sudutnya 90 derajat. Ya kan? Sin 90 sama dengan 1. Nah, maka nanti rumus yang kita gunakan ketika R dan F itu saling tegak lurus, torsi itu sama dengan R kali F saja, ya. Lalu yang namanya momen gaya itu adalah besaran vektor. Karena besaran vektor berarti selain punya nilai, punya besar, vektor juga punya arah. Nah, arah dari momen gaya ditentukan oleh porosnya ada di mana, ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Ingat, tujuan kita di sini adalah menghitung NA. Nah, ini sesuai dengan yang ditanyakan di soal, ya. Berarti nanti poros yang kita pilih itu adalah ada di titik B, ya. Ini dijadikan poros. Ketika titik B dijadikan poros, maka NB bisa langsung kita coret. Ingat konsepnya, kalau ada gaya bekerja pada poros, maka gaya tersebut tidak menghasilkan momen gaya karena R-nya sama dengan 0, ya kan? Jadi kalau 0 kali F berapapun, kali bilangan berapapun ya sama dengan 0. Maka di awal NB ini bisa langsung kita coret karena dia bekerja di poros. Berarti di sini nanti ada 3 gaya saja ya yang masing-masing akan menghasilkan momen gaya. Nah, arah momen gaya dari NA ketika B di poros itu adalah searah putaran jarum jam. Coba ya kita bayangkan ya. Kalau titik B ini dipaku dijadikan poros. Lalu di ujung A ini ditarik gaya ke atas ya. Maka nanti papan ini akan cenderung berputar searah jarum jam. Nah, ini kita misalkan saja torsi 1. Sebaliknya dengan adanya WB dan WP ini akan cenderung memutar papan itu berlawanan arah dengan jarum jam ya. Karena WB dan WP ini sama-sama arah gayanya adalah ke bawah. Nah, ini kita beri nama torsi 2. Yang ini adalah torsi 3. Berarti sigma torsi di B ini harus sama dengan 0 ya. Maka logikanya nanti torsi 1 yang searah dengan putaran jarum jam itu besarnya harus sama dengan torsi 2 ditambah torsi 3 ya kan. Torsi 2 dan torsi 3 ini adalah momen gaya yang arahnya adalah berlawanan putaran dengan jarum jam. Torsi rumusnya adalah R kali F ya, karena di sini R dan F-nya itu selalu tegak lurus. Nah, ini sudutnya 90 derajat, ya kan? Untuk torsi 1 berarti nanti rumusnya adalah NA dikalikan dengan jarak antara NA ke poros, berarti AB. Nah, di soal diketahui panjang papan itu 10 meter. Berarti dari A sampai ujung sini itu 10 meter. Dari B sampai ujung sini 2 meter, berarti sisanya 10 dikurangi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 8 meter. Nah, ini jaraknya ya. Jadi nanti torsi 1 langsung saja 8 dikalikan NA. Sekarang torsi 2 ya. Torsi 2 itu dihasilkan oleh WB ya, beratnya balok. Berarti nanti rumus yang kita gunakan adalah
jarak WB ke poros dikalikan dengan WB. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jarak WB ke poros? Coba perhatikan. Kalau segini itu 8 meter. Kemudian jarak balok ke titik A di soal diketahui sama dengan 1 meter. Ini ya. Balok bermasa 6 kg diletakkan di atas papan 1 meter dari titik A. Nah, ini berarti jaraknya 1 meter. Ya, Dek ya. Nah, kalau segini 8 meter, AB 8 meter, maka dari WB ke titik B, dari WB ke poros, jaraknya adalah 7 meter. 8 dikurang 1, ini sama dengan 7. Jadi, ini langsung saja 7 kali 60. Kemudian untuk torsi 3 yang dihasilkan oleh WP. Berarti kita hitung dulu jarak WP ke poros. Ya, WP ini bekerja tepat di tengah-tengah papan. Panjang papan ini kan 10 meter. Berarti dari sini, dari tengah ke ujung sini berarti jaraknya adalah 5 meter. Ya kan, 10 dibagi 2 itu 5 meter. Nah, kalau segini itu 5 meter, kemudian dari B ke ujung itu 2 meter, berarti segini adalah 5 dikurangi 2. Jelas ya? Jadi ini jaraknya 3 meter. Saya ulang ya. Jadi WP ini karena bekerja di tengah-tengah, ini kan panjangnya 5 meter. Dari mana? Dari 10 ya dibagi 2. Nah, kalau segini itu 5 meter, segini 2 meter, berarti sisanya adalah 3 meter. Jelas ya? Oke, langsung aja. Berarti di sini 3 dikalikan dengan 20. Nah, tinggal kita hitung. 7 kali 60 sama dengan 420. 3 kali 20 sama dengan 60. 420 ditambah 60 sama dengan 480. Berarti 8 NA sama dengan 480. Jadi NA sama dengan 480 dibagi 8. Nah, ini ketemunya adalah 60 ya, satuannya Newton. Jadi jika ditanya berapa besarnya gaya normal di titik A, NA itu sama dengan 60 Newton. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi adik yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya, kemudian share di sosial media kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.